Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat apa ya? Selamat buat teman-teman semua yang bertemu lagi dengan Kakak Sherly. Halo, jadi di sini Kakak mau bercerita tentang cerita Islami pengantar tidur. Nah, di cerita Islami pengantar tidur kali ini tentang binatang-binatang istimewa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, tahu tidak buku ini milik siapa? Ya, ini milik Kakak Sherly dong. Tetapi buku ini ditulis langsung oleh Kak Dwi Rahma Hidayati dan ilustrasi isinya diisi oleh Kakak Agus Willy. Untuk buku ini diterbitkan oleh Bentang Kids. Masya Allah, barokallah. Nah teman-teman, mau tahu tidak kakak bercerita tentang binatang apa ya? Kakak kasih satu clue ya, hewannya kecil. Tahu tidak? Masa tidak tahu? Satu clue lagi, biasanya hewan kecil ini berkumpul dengan teman-temannya. Tahu tidak? Tidak tahu. Oke, kakak kasih tahu saja kepada teman-teman semuanya. Kakak bercerita tentang semut. Judulnya adalah Perlindungan untuk Semut. Judulnya adalah Perlindungan untuk Semut. Untuk teman-teman, tetap di situ dan fokus, jangan kemana-mana ya. 1, 2, 3. Pada pagi hari yang cerah, di kehidupan Istana Semut sangat ramai dan sangat sibuk. Mereka semua memiliki tugas masing-masing. Ada ratu semut, semut prajurit, dan semut pekerja. Pada suatu saat, semut-semut melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga area Istana Semut dan mencari makanan untuk makanan sehari-hari. Ratu semut pun berjalan ke sana dan kemari untuk melihat bagaimana semut-semut itu menjaga area istana dan mencari makanan. Saat itu, Ratu semut pun mendatangi kepala prajurit dan berkata, "Kepala prajurit, bagaimana? Apakah area istana kita sudah aman?" Kepala prajurit pun berkata, "Aman Ratu, aman Ratu. Ratu tidak perlu khawatir, area ini sudah aman dan saya amankan loh." Nah, semutnya berkata seperti itu. Akhirnya Ratu Semut pun merasa aman dan tenang. Ratu Semut pun berjalan ke sana untuk melihat pekerjaan semut lainnya. Suatu saat terdapat suara yang sangat kencang, di mana semut-semut itu merasakan goncangan. Ternyata ada suara ketuplak, 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 ketuplak. Ada suara kuda, teman-teman. Ternyata semut yang di atas pohon pun memberikan informasi kepada Ratu Semut. Ratu Semut, ada Nabi Sulaiman dan bala tentara yang menggunakan kuda sedang berjalan kemari." Nah, Ratu Semut pun yang mendengarnya pun langsung berkata kepada semut-semutnya lain untuk berbaris rapi agar segera memasuki Istana Semut. "Ayo semut-semut lainnya, jangan lupa kita harus masuk ke istana kita supaya Nabi Sulaiman tidak menginjak kita. Ayo segera berkumpul teman-teman." Nah, Ratu Semut pun berkata seperti itu kepada teman-teman semutnya yang lain. Nabi Sulaiman yang mendengarkan ratu tersebut segera berhenti dan tersenyum. Karena Nabi Sulaiman bisa mendengarkan suara semut tersebut karena beliau mendapatkan mukjizat atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bisa mendengarkan suara-suara hewan dan beliau bisa berbicara dengan hewan-hewan tersebut. Salah satunya semut tadi, teman-teman. Akhirnya Ratu Semut pun merasa tenang dan bisa melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Setelah itu, Ratu Semut pun berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan berteriak, "Terima kasih Nabi Sulaiman, semoga perjalanan Nabi Sulaiman selamat sampai tujuan." Dan semut-semut tersebut melakukan pekerjaan lainnya dengan tenang, mengambil makanan dan menjaga area istananya supaya aman. Masya Allah teman-teman, bagaimana cerita yang kakak bawakan? Nah, cerita yang kakak bawakan seru atau tidak?
Seru, Masya Allah. Nah, kakak mau nanya nih, teman-teman pernah nggak digigit sama semut? Dan bagaimana rasanya? Kalau pernah, bagaimana rasanya? Sakit? Iya, ternyata sakit ya. Tapi tidak apa-apa, karena semut menggigitnya hanya cekit, 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 seperti itu ya. Selanjutnya, kakak mau bertanya nih, mengapa ya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut? Dan mengapa Nabi Sulaiman bisa mendengarkan suara semut tadi? Nah, betul teman-teman. Nabi Sulaiman mendapatkan mukjizat atau kelebihan di mana beliau bisa berbicara dan mendengarkan suara hewan-hewan. Masya Allah, tentunya cerita ini sangat bermanfaat buat kita ya teman-teman. Kakak mau tanya nih sekali lagi, apa ya pesan moral yang bisa kita dapatkan di cerita yang kakak bacakan tadi? Kakak tunggu deh jawabannya. Sudah tahu? Nah, betul sekali. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita perlindungan untuk semut tadi adalah jangan menyakiti hewan atau jangan menyakiti sesama ciptaan Allah. Dan jangan lupa kita harus saling tolong-menolong antar satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Oke teman-teman, sampai sini saja cerita kakak ya. Semoga teman-teman semakin pintar dan semakin hebat. Segitu dulu dari kakak Sherly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.